Tekanan ekonomi global yang berlangsung sepanjang tahun 2024 hingga tahun 2025 berdampak signifikan pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia, terutama melalui pemutusan hubungan kerja atau PHK masif akibat fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga energi dan pangan, serta melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini memicu keresahan di kalangan buruh yang kemudian memunculkan unjuk rasa terkait isu upah minimum dan perlindungan hak-hak pekerja. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah tentu saja tidak tinggal diam dengan mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk menaikkan upah minimum nasional atau UMN sebesar 6,5% dan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk dialog konstruktif, serta satuan tugas mitigasi PHK dan program pelatihan vokasi untuk mengurangi dampak PHK. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh. Nah, untuk mengetahui dan memperdalam informasi terkait peran besar pemerintah dalam persoalan ini, program Insight Tokoh kali ini menghadirkan Ahmad Lutfi, yang merupakan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Industri Raya. Dengan background yang cukup luas dalam advokasi buruh dan pengalaman bertahun-tahun dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, Ahmad Lutfi diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam. Mari kita simak episode program Insight kali ini. Ya, sejauh ini menurut saya memang guncangannya ekonomi global khususnya di 2025 kuartal 1 dan kuartal 2 ini memang sangat tinggi gitu ya. Sehingga memang mungkin tidak bisa terhindarkan apa yang dinamakan PHK gitu ya. Karena harga minyak naik karena tensi global naik gitu ya. Sehingga menyebabkan bahan baku juga naik, sehingga menyebabkan beberapa pengusaha dan perusahaan melakukan PHK karena mungkin keuangan perusahaan yang tidak stabil gitu ya. Nah, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan hari ini tentunya perlu juga mempertimbangkan faktor ekonomi secara global gitu, tapi juga perlu mempertahankan kesejahteraan buruh gitu ya, kesejahteraan para pekerja gitu kan. Khususnya kalau di kita ya, karena kami dari SPIR gitu ya, Serikat Pekerja Industri Raya yang fokus terhadap para pekerja millennials dan Gen Z begitu. Nah, para pekerja-pekerjanya juga banyak di sektor kreatif dan informal gitu. Nah, ini perlu diberikan perlindungan gitu. Dalam hal ini mungkin Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya bisa mengoptimalkan fungsinya melalui bagian hubungan industrial dan juga Binwasnaker gitu ya untuk lebih optimal lagi berkoordinasi dengan serikat-serikat pekerja. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat memang dari 2024 ke 2025 mengalami kenaikan tingkat pengangguran terbuka. Akan tetapi ini sebenarnya kita bisa optimalkan dengan adanya program JKP. Nah, nanti program JKP itu kan sangat bagus sebenarnya dari pemerintah. Kemudian nanti kita shifting ke sektor informalnya itu diperkuat dengan upskilling dan reskilling. Kira-kira seperti itu. Jadi ini semua sudah linear, tinggal penguatan-penguatan di sisi masyarakatnya supaya tidak jatuh dan perlindungannya diperkuat. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah menaikkan upah minimum menjadi 6,5%, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya ini bagus-bagus saja dan kita apresiasi gitu ya. Untuk itu, yang poin pertama ini. Yang kedua adalah kaitannya dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Ya. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini memang harus melibatkan semua stakeholders, kira-kira gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada di ketenagakerjaan itu ada bipartit dan tripartit, di mana bipartit itu adalah diskusi gitu ya, forum antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, nah atau buruh gitu ya. Dan tripartit itu melibatkan pemerintah, jadi pemerintah, pengusaha dan buruh gitu. Nah, di mana di sini sebenarnya sudah menjalankan fungsi-fungsinya. Jadi pembentukan dewan ini diharapkan mewakili semua pihak gitu. Artinya begini,
kalau misalnya ada serikat pekerja seperti kami nih, serikat pekerja untuk anak muda milenial dan Gen Z, artinya harus dilibatkan juga di Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu. Karena apa? Karena case permasalahannya beda-beda nih. Mungkin buruh zaman dulu tidak ada permasalahan mental health, mungkin sekarang udah mulai ada. Gitu. Jadi itu akan masuk di poin di mana serikat pekerja yang di situ banyak milenial dan Gen Z-nya, kira-kira begitu. Nah, tapi ini kan bagian juga dari Angkatan Kerja dan Masyarakat. Jadi perlu diakomodir gitu. Artinya pembentukan ini sangat positif, ya. Pembentukan ini sangat positif, tapi keterwakilannya nanti harus benar-benar diperhatikan. Nah, kira-kira itu. Itu masuk juga salah satu tantangannya DKBN itu ke depan, ya kan? Jadi keterwakilannya harus diperhatikan sehingga nanti upaya-upaya diskusi-diskusi dan hal-hal yang di-create gitu ya dari dalam DKBN itu menjadi relevan dan memang benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada, kira-kira gitu. Nah, itu untuk yang kaitannya DKBN. Terus kemudian tantangan selain dari perlu menjaga ritme dari kenaikan 6,5 itu tadi persen, ya kan, upah minimum. Selain itu adalah DKBN ini benar-benar harus kerja secara efektif dan efisien. Dan juga keterwakilannya tadi yang saya bilang termasuk tantangannya tadi, keterwakilannya itu harus mencakup dan mewakili seluruh elemen serikat buruh. Ya kira-kira begitu. Gitu kan, misalnya ada Sarbu Musi, ada mungkin serikat buruh yang lain, ya kan, serikat driver ojol dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian ada serikat buruh yang milenial, Gen Z, pemuda dan lain sebagainya. Nah itu, kira-kira itu. Saya tahu persis JKP ini, jaminan kehilangan pekerjaan ini. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini di launch after COVID kalau tidak salah dan efektif mulai tahun sekitar 2022-2023 ya kan JKP ini. Di mana ini sangat bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat bagi para buruh terutama untuk after terkena PHK. Kira-kira begitu. Tapi itu tadi yang menjadi catatan adalah bahwasanya after terkena PHK ini kita perlu membuat semacam upskilling, reskilling sehingga nanti dia bisa survive ke depannya. Jadi tanpa ada JKP tentunya susah. Jadi dengan adanya JKP, nah ini bagus justru gitu. Kalau ada misalnya 50% 100% masalah gitu ya. 50%-nya udah terselesaikan dengan JKP. Nah, tinggal 50%-nya ini penguatan untuk skill-nya sehingga kalau ingin mendaftar di perusahaan baru berarti skill gap-nya bisa terpenuhi gitu ya, sehingga bisa lebih mudah untuk dapat pekerjaan. Kalau misalnya mau bekerja di sektor informal atau membuka UMKM dan lain sebagainya, ini juga tersolve problemnya. Kira-kira seperti itu. Jadi JKP ini sangat-sangat membantu. Andaikan tidak ada JKP, itu kita akan lebih susah gitu. Jadi khusus untuk JKP ini kami berterima kasih lah kepada pemerintah, ya kan. Khususnya serikat buruh ya, berterima kasih kepada pemerintah dalam hari ini ya, pemerintah pusat dan juga Kementerian Ketenagakerjaan gitu yang mengontrol hal ini. Tapi mungkin kedepannya perlu diperbaiki kalau seperti kami lihat di berbagai anggota serikat buruh dan juga di sosial media gitu ya, bahwasanya mungkin nanti perbaikan data dan lain sebagainya itu perlu jadi concern kedepannya. Tapi intinya sangat berterima kasih dengan adanya JKP tersebut gitu. Program yang sangat bagus menurut kami. Ya, terkait dengan efektivitas terhadap perlindungan pekerja Indonesia, bahwasanya memang itu ya. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah ini pada dasarnya sudah bagus, gitu. Hanya nanti evaluasinya adalah memitigasi adanya redundansi, di mana ada Binwasnaker yang sampai tingkat daerah, ya kan. Terus kemudian ada juga Satgas JKP-nya itu, setahu saya juga ada Satgasnya gitu ya, terus kemudian ada Satgas PHK, terus kemudian ada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional gitu ya. Bagaimana nanti berbagi peran? Itu. Nanti masing-masing ini perannya ada di mana itu gitu. Dan masing-masing serikat buruh, di mana serikat buruh saat ini kan ada banyak juga. Nah, itu keterwakilannya. Minimal keterwakilan atas profesinya atau keterwilayahnya gitu. Di masing-masing Satgas ataupun dewan ini gitu. Kira-kira begitu.
Jadi inilah yang menjadi PR ya, tantangan kita bersama lah, lebih ke tantangan kita bersama gitu kan. Tentunya pemerintah juga butuh dibantu gitu ya dengan adanya kita di sini. Artinya tantangannya ada di situ, dan untuk memastikan hal itu efektif dan efisien itu akan terjadi jika tidak terjadi tumpang tindih. Nah, supaya tidak terjadi tumpang tindih, kita harus berbagi peran. Nah, perannya nanti mungkin Kemnaker ya, pemerintah via Kemnaker atau seperti apa gitu, harus mendudukan ini semua daripada Satgas dan juga Dewan Kesejahteraan Buruh dan juga Serikat Pekerja dan yang lain gitu, untuk berbagi peran kira-kira optimalisasinya seperti apa. Tentunya dengan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi yang bisa dijalankan gitu ya, tetap dengan arahan Pak Presiden bahwasanya ketika misalnya bisa diefisiensikan, kita rapat tidak harus ketemu, ya kita tidak ketemu nggak apa-apa, tapi dengan rapat-rapat penting harus ketemu, kira-kira begitu. Jadi prinsip efektivitas dan efisiensi seluruhnya diperuntukkan untuk kesejahteraan buruh, kira-kira begitu. Ya, supaya buruh benar-benar kesejahteraannya terjamin, keterwakilannya harus dijamin dulu, kira-kira begitu. Itu kira-kira. Ya, memang krisis ekonomi global ini sebuah tantangan yang tentu saja tidak mudah, begitu ya. Tentu saja tidak mudah, tapi bisa dilewati. Jadi yang perlu dilakukan pemerintah selanjutnya ya adalah mempertahankan program-program yang sudah bagus dan membuat program-program yang dibutuhkan untuk kedepannya, ya kan? Saya bahas untuk program-program yang sudah bagus terlebih dahulu. JKP bagus, perlu peningkatan nanti di pendataan dan lain sebagainya, ya kan? Yang dibentuk oleh Pak Presiden, Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, ya kan? DKBN, itu juga bagus. Tinggal nanti mungkin Pak Presiden bisa memerintahkan, atau dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan lah ya, memerintahkan untuk mengawasi keterwakilan tadi. Soal keterwakilan dan juga soal berbagi peran. Nah, itu tadi, ya kan? Itu sudah bagus. Itu perlu dilanjutkan dan itu sudah tepat dan tinggal melaksanakan saja. Nah, ke depan tantangannya, ya kan? Menghadapi krisis global ini, ke depan tantangannya adalah bagaimana tadi skills gap itu ya, yang menjadi masalah serius, itu persentasenya bisa menurun. Misalnya terjadi skills gap di digital itu sekitar 30% masih. Manufaktur masih 30%. Ada beberapa skills gap yang bahkan 50% gitu. Artinya menindaklanjuti hal ini, kita perlu melakukan percepatan upskilling dan reskilling secara merata. Gitu kan? Sehingga masyarakat itu lebih gampang mendapatkan pekerjaan atau dia lebih bisa mengimprovisasi untuk bekerja di sektor informal. Nah, itu kira-kira dua itu aja. Tantangan dan apa yang dilakukan ke depannya untuk ketenagakerjaan.